Oke, kembali lagi di channel saya. Di part kedua ini yang di Aveo kita mau flashing Matic. Nah, ini kita mau lepas pinnya dulu atau klipnya dulu ya. Klip pipa Matic yang dari cooler mau menuju ke Maticnya. Itu yang kita lepas. Nah, klipnya ini kita ngelepasnya pakai kunci hook ya. Terus saya bantu pakai obeng kecil kayak gitu tuh. Tuh teman-teman, hati-hati banget ya, jangan sampai jatuh. Kalau jatuh PR banget. Nah, seperti itu. Nyaris banget. Oke, berhasil. Nah, setelah itu kita lepas pipa maticnya tadi. Klipnya udah dilepas. Pipa maticnya kita tarik. Oke, kelihatan gak tuh ya? Oke, udah terlepas itu. Nah, habis itu kita masukkan pipa yang untuk flashingnya. Itu saya pakai pipa matic, saya potong tuh. Biar gampang masangnya ya. Kalau di video saya yang awal kan pakai pipa, terus saya isolasi ya. Oke, udah terpasang pipanya yang untuk flashing. Oke, ini persiapannya udah selesai. Corong udah kita siapkan. Pipa untuk flashing udah kita pasang. Tadi baut yang level oli matic udah kita kendorkan. Sekarang kita nyalain mesin. Nanti oli bekas akan keluar. Terus kita sekalian isi oli yang baru. Oke, ini kita siapkan dulu 8 liter. Nanti kita harus keluar 8 liter 100 mili lah. 8 liter 100 mili kita masukin sampai nanti yang keluar sini merah gitu ya, merah oli matic. Oke, sekarang kita lihat ya. Oke, kita nyalain mesinnya. Nyalain. Banget. Ombaknya yang situ. Oh, kita siap-siap mati ini. Oke, ini kita sambil masukin oli barunya ya. Terus saya masukin yang 1 galon 4 liter. Nah, ini oli yang keluar tuh emang hitam banget nih teman-teman. Oke, sekarang udah ganti yang kedua. Wadah yang kedua. 4 liter yang kedua saya masukin. Jadi total udah 8 liter nih yang masuk. Dan masih hitam. Masih hitam. Aduh, ini kayaknya terlalu lama nih flashingnya sebelumnya. Dari flashing sebelumnya. Oke, ini udah 10 liter masuk nih. Matiin. Ya, matiin. Oke, udah 10 liter masuk. Itu udah agak atau udah nggak hitam gitu ya. Tapi belum merah warna oli matic. Jadi habis ini dinyalain lagi. Tak tambahin lagi 1 liter. Jadi itu udah 10 tambah 11. Ini belum nih, saya ini lagi ngeliat nih, ini udah 10 liter tapi belum terlalu merah nih. Jadi saya suruh nyalain lagi. Iya, matiin. Udah mulai bening ya? Oke, nah sekarang udah mulai merah nih. Nah, habis ini itu saya masukin lagi 1 liter teman-teman. Tapi kayaknya HP saya overheat, jadi pas saya masukin 1 liter lagi nggak ke video. Jadi waktu saya tuang ini wadah ini ke wadah yang lain, wadah yang kosong itu tak buat ngeluarin oli lagi sekitar 1 liter. Tak masukin lagi juga 1 liter. Baru itu muncul merah.
Oke, jadi sorry nggak ke video nih yang 1 liter setelah ini. Habis ini selesai, kita pasang pipa matic. Oke teman-teman, ini flashingnya udah selesai. Tadi nambah seliter lagi. Tadi kayaknya nggak tak videoin, tadi lupa record. Jadi nambah seliter lagi tadi. Ini nih, nambah seliter lagi. Oke, nambah seliter lagi baru kelihatan merah nih. Tuh, kelihatan merah ya. Tadi hitam banget sampai udah sampai di 10 liter itu baru kelihatan. Di 9-an lah, nambah 2 liter plus seliter, nah udah kelihatan merah. Ini kemungkinan dari awal belum pernah flashing ini kalau dilihat dari buku recordnya. Oke, nah ini tadi keluar 11,5 masuk 11, jadi kemungkinan di dalam itu sekitar 7,5 ya, kalau asumsi di dalam 8 liter 100 ml lah. Nanti kita cek levelnya. Lebih baik kurang sih waktu ngecek level, jadi waktu kita buka baut olinya nggak ngocor, jadi kita bisa nambahin dikit-dikit sampai olinya meler. Nah baru bautnya dikencangin. Oke, sekarang kita cek suhunya, suhu transmisi untuk ngecek oli levelnya. Oke, sekarang kita buka pipa yang untuk flashing dan pasang pipa maticnya lagi. Oke, kita lepas dulu pipa yang buat flashing. Kita kasih kain ya bawahnya ya, biar kalau ngocor di kain. Nggak ngocor sih biasanya, cuma agak meler dikit. Oke, itu kita pasang pipa maticnya ya. kita coba. Sorry nggak itu jelas ya kalau dari atas ya. Oke, itu kita masukkan pipa maticnya ya. Jangan lupa waktu kita ngelepas itu ada pipa matic yang nempel di cover fan radiator. Itu harus masuk ke tempatnya, baru itu bisa ketekan sempurna. Kalau itu masih agak nongol, nggak bisa ketekan. Jadi pipa matic yang nempel di cover fan itu dimasukkan dulu, baru ini bisa ditekan sempurna masuknya. Nah setelah sempurna masuknya, baru kita masukkan klipnya tadi. Nah ini di video saya setelah ini, nah ini tadi dia belum masuk sempurna ya, itu pipa yang bawah belum masuk pas di pegangannya. Nah setelah masuk pas, bisa tuh dimasukkan klipnya. Nah ini tapi aduh nggak kelihatan ini ya depan tangan saya ya. Jadi masukin klipnya, ujung klipnya yang agak bengkok itu dimasukin di tengah-tengah lubang, jangan dipasin di lubang dulu. Tengah-tengah lubang, habis itu ditekan. Nanti dia akan masuk ke lubangnya, kanan kiri. Oke, setelah itu jangan lupa pelindung klipnya dipasang juga tuh. Oke, Oke, di pipa maticnya udah kita pasang ya. Ini tadi masangnya agak kesulitan karena ternyata pipa yang nyangkut ke ini bracketnya ini belum pas. Nah setelah itu dipasin, baru ini tadi bisa terpasang dengan sempurna. Oke, nah sebelum kita ngecek level oli, karena harus nyalain mesin sampai suhu transmisi 80 derajat, ini kita tune up dulu, bongkar throttle body, ganti filter sama cek busi. Oke, sekarang kita mau tune up dulu, bersihkan throttle body, nanti cek coil dan busi. Nah ini kita yang pertama kita copot dulu soket MAF nya, terus kita lepas nanti box filter udaranya pakai T20. Nah ini pakai kunci minus untuk melepas klemnya, klem hose udara yang dari TD ke filter udara. Nah kita lepas 2 baut box filter udaranya pakai T20. Oke, habis ini kita lepas hose
yang menuju ke throttle body pakai kunci minus juga. Kita lepas klemnya dulu biar longgar. Itu agak dari bawah yang lepasnya ya, baru pakai obeng minusnya. Oke, udah terlepas. Nah ini kita lepas 4 baut throttle body pakai T30. Oke, nah ini saya pakai ratchet, tingkat ratchet ini. Saya setel di yang pelan, jadi gampang nanti nariknya biar cepat. Oke, kita copot semua 4-4-nya agar throttle bodinya bisa terlepas. Oh iya, ada yang lupa. Sebelum teman-teman lepas 4 bautnya, soket throttle bodinya jangan lupa dicopot ya teman-teman. Kalau 4 bautnya udah terlepas, susah ntar nyopot soketnya, jadi nggak ada pegangannya. Nah ini saya lepas soketnya, baut throttle bodinya saya pasang dikit lagi, sedikit saya pasang. Di soketnya throttle body saya lepas. Oke, sekarang kita lepas pakai tangan 4 bautnya, jadi cuma buat pegangan doang. Jadi teman-teman lepas soket TB-nya dulu ya sebelum melepas 4 baut throttle bodinya. Oke, ini jangan lupa dicabut soketnya dulu. Nah, ditarik terus dipencet, dorong, pencet, tarik. Oke, ini kita bersihkan throttle bodinya. Nah ini sebelumnya saya semprot pakai nulon ya. Tadi nggak sempat ke video nih. Semprot pakai nulon, diamkan beberapa saat. Habis itu semprot pakai carb cleaner dan agak dilap. Diusahakan kupu-kupunya atau butterfly flapnya itu jangan sampai gerak ya. Cuma dilap aja. Itu kuat kok. Dilap agak ditekan dikit nggak akan gerak. Tapi ya jangan sampai gerak. Takutnya error. Oke, itu dibersihkan sampai dinding-dindingnya itu yang kotor hitam itu hilang semua. Kalau punya kayak kuas yang buat ngecat itu, yang kecil, itu dipotong agar kaku. Nah itu bisa buat bersihin, biar lebih bersih di sela-selanya. Kalau pakai kain, pakai kuku kan, kadang-kadang ada yang nggak dapat ya selanya ya. Oke, ini kita bersihkan sampai bersih dulu. Kita semprot intake-nya juga. Kita diamin. Oke, ini sudah bersih. Throttle bodinya masih ada keraknya itu. Kalau mau dibersihin bisa pakai auto sol sih, tapi yang penting dinding-dindingnya udah bersih. Sip. Terus tadi yang intake-nya bagian yang bisa dilap udah dilap, tadi disemprot nulon ya. Oke, sekarang kita pasang. Nah, ini kalau spin Aveo sama spin 12 ada kayak gininya nih. Jadi nggak mungkin terbalik. Oke. Di sini terpasang, kita coba lihat busi. Ini tadi narik ini susah banget. Nanti kita lihat ya. Oke, sekarang kita mau melepas koilnya. Jangan lupa soketnya kita lepas dulu ya. Nah itu klipnya atau safety clipnya kita dorong ke belakang sampai mentok. Nah baru dipencet, ditarik, baru dia bisa keluar soketnya. Nah ini tantangannya sekarang, ini tantangan baru nih, nyopot koil teman-teman. Oke, bautnya ini kita buka dulu. Ada 2 baut. Oke, nah ini
saya narik koilnya. Ini koilnya keras banget teman-teman. Masa kenceng. Saya pakai baut. Pakai baut 13. Saya masukkan di situ. Lalu di sini. Terus pakai tang jepit. Ini percobaan pertama ya. Saya sendirian. Oke, tangan kiri pakai tang jepit. Dijepit bautnya itu tadi. Pakai baut 13 itu. Oke, tangan kanan agak dorong pakai jari telunjuk tengah, jari mana jari kelingking, sama jempol buat tahanan yang kanan. Nah, itu nggak bergeming teman-teman. Koilnya tuh kayak kesedot gitu, tarik nggak mau. Waduh. Keras banget itu. Ini koil terkeras yang pernah tak angkat. Gila. Soalnya takutnya nggak pas patah. Ini percobaan kedua sekarang. Sekarang saya kanan pakai tang. Saya kasih baut juga 13. Kanan pakai tang biasa, kiri pakai tang jepit. Kita angkat tuh, udah keangkat loh teman-teman. Gue sampai gemes loh. Itu udah keangkat, tapi kayak kesedot lagi. Tuh. Waduh. Susah banget. Akhirnya nih percobaan ketiga. Saya sampai minta tolong Om Bastian yang punya Aveo ini buat bantuin narik dari sisi sebelah kanan tuh. Oke, Om Bastian pakai tangan begitu ya. Dorong. Saya pakai tang jepit, 2 tangan. Iya, itu udah keangkat teman-teman. Iya, aduh nyerah. Oke. Sama Om Bastian nih percobaan ketiga, tapi ini yang pertama kita berdua narik masih gagal nih. Habis itu lanjut nih, kalau nggak bisa udah nyerah. Oke, ancang-ancang. Ancang-ancang. Iya, itu udah keangkat teman-teman. Itu sampai tang jepit itu kena dahi saya loh. Aduh. Itu koil entah kenapa bisa kayak kesedot. Susah banget dan thanks God itu koilnya tuh nggak patah ya. Aduh, oke. Oke, sekarang kita mulai cleaning ya teman-teman. Itu karet koilnya kita lepas dulu dari koilnya. Oke, kita lepas agak diputar gitu dan didorong keluar. Ya, nah itu springnya. Oke, kita copot dulu. Jangan digoyang kanan kiri ya teman-teman. Mending diputer tapi agak ditarik. Takut patah itu. Itu plastik. Oke, udah terlepas semua. Kita lap koilnya biar bersih. Kita cek dalamnya, kalau ada kerak kita semprot. Ini bersih sih ini. Terus itu springnya juga saya bersihkan pakai kawat baja gitu. Kawat besi ya istilahnya ya. Kita bersihkan. Oke, habis ini kita semprot magic spray. Biar ini anti karat juga sama anti air juga. Klaimnya begitu ya magic spray ini. Oke, setelah itu kita pasang yang ada resistornya masuk ke dalam koil. Nah, kalau mau gampang masuknya itu pipa atau pipa koilnya itu kita kasih oli dikit. Biar gampang masuk karetnya ya. Karena karetnya masih keset banget. Aduh, oke. Kita masukkan semua. Oke, nah habis itu yang ada kisi-kisinya itu karetnya kita kasih oli juga. Biar nanti nggak terlalu keset. Oke, sekarang kita pasang businya. Nah, waktu bersihin businya lupa tak video nih teman-teman.
Bersihin businya sama pakai kawat besi juga. Semprot pakai nulon dulu, bersihin pakai kawat. Situ ini kita masukkan businya. Oke, saya pakai kunci busi yang panjang nih buat masukin doang. Yang udah tak modif atasnya tuh, tak kasih las soket kepala seperempat ya, biar bisa buat kunci torsinya ini. Torsinya 25 Nm ya pengencangan businya. Oke, ini kita kencangkan semua. Sip. Habis itu kita pasang koilnya. Masangnya juga harus tegak lurus ya teman-teman. Oke, set. Nah, tahu nggak teman-teman, ini waktu udah terpasang, memasang gitu doang ya. Saya coba angkat pakai tangan itu nggak bisa lagi loh. Jadi itu entah kenapa tuh susah lagi loh. Padahal udah tak kasih oli ya. Dia kayak ada daya sedotnya tuh loh, kayak ada vakumnya gitu loh. Kesusahan hari ini. Ntar kalau mau tune up lagi tuh susah banget tuh masangnya. Lepasnya. Aduh. Oke, kita pasang sekarang 2 baut koilnya ya. Kita pasang, kita kencangkan. Oke, sekarang kita masang throttle body, hose udara, dan box filter, terus MAF-nya. Nah, ini saya cepetin ya videonya ya. Soalnya sama aja dengan video-video sebelumnya, baik di spin 15, spin 12, sama persis cara pasangnya. Throttle body dipasang dulu, kalau mau ngencengin bautnya bisa pakai torsi 10 Nm, pasang hose-nya, pasang box filternya, pasang MAF. Sama. Oke, ini udah terpasang, kita kencangkan klemnya, jangan lupa. Jangan lupa juga pasang soket throttle body-nya ya teman-teman. Jangan sampai lupa. Terus pasang juga soket MAF-nya. Oke, box filter udah dikencangkan, klem udah kencang. Yang terakhir yang atas. Terus soket MAF. Oke. Oke, kita pasang soketnya, tinggal di klik. Aduh, nggak mau. Tuh, ininya turun sendiri. Kalau diklik. Oke. Udah kenceng. Koil udah, sekarang tinggal panasin mesin untuk ngecek oil level maticnya. Oke, ini kita lagi manasin mesin biar suhu transmisinya 80 derajat. Tadi filter bensinnya kita pending dulu karena ternyata susah guys. Posisinya belum dapat selahnya nih. Kalau teman-teman ada yang tahu selahnya bisa info-info nanti. Nah, ini posisi tadi suhu maticnya di 42 di tadi jam 2.20 ya. Nanti kita lihat berapa menit sampai 80. Oke, setelah suhu mencapai 80 derajat, suhu transmisi ya, transmisi matic, suhu olinya. Kita buka baut levelnya pakai kunci 11. Sebelumnya ini udah kita kendori. Jadi pas mesin panas gampang ya. Tapi kalau masih kenceng belum dikendorin, pas mesin panas takutnya susah. Oke, ini kita coba. Ini masih kondisi idle ya, masih nyala idle. Jadi pas ngecek level oli matic itu, suhu transmisi, oli transmisi itu harus minimal 80 derajat lah, maksimal 95 derajat. Kemudian mesin masih idle. Tuh, kalau tak buka belum meler tuh teman-teman. Jadi udah total 11 liter ya, tapi emang tadi kotor banget. Nah, disitu nih pembastian tak minta tolong buat masukin seliter lagi pelan-pelan sampai dia meler, dan pas seliter dimasukin baru meler yang saya maksud itu langsung keluar gitu ya, bukan yang keluar deres gitu, bukan.
pokoknya meler aja. Makanya lebih baik waktu diisi itu kurang. Oke, tuang. Jadi waktu kita buka nggak langsung ngocor. Kalau kebanyakan kita buka mau langsung ngocor. Ya. Terus. Mending kurang. Jadi waktu dibuka nggak ngocor, tinggal tambahin dikit. Terus. Oke, Bastian tak suruh masukinnya pelan-pelan. Biar nggak terlalu banyak nanti kalau ngocor. Belum. Atas ngecek level ini kan didongkrak di ban kiri ya, dongkrak agak diturun dikit ya, jadi agak sejajar gitu, nggak miring sebelah. Kita tunggu. Terus Sengaja kayak tak cepetin nih biar teman-teman dapat feel-nya ya. Dapat feel-nya menunggu sambil dia ke atas diisi. Nah, ya, udah meler teman-teman. Oke, kalau kita udah meler, stop. Langsung kita tutup. Teman-teman diusahakan pakai sarung tangan yang latex ya, biar kalau kena olinya nggak langsung ngerembes. Kalau yang kain ngerembes sama aja panas. jadi teman-teman pakai yang latex lebih aman. Setelah tadi meler, bautnya kita pasang, dah mantap, kita kencangkan. Nah ini model bautnya, memang bautnya itu nggak membelet full ke dalam, agak nongol. Masih ada drat yang nongol, emang begitu. Jadi pokoknya kita kencangkan sampai agak seret, dah. Kalau dia nggak mungkin seret banget gitu, tetap masih bisa diputar. Tapi kerasa kok, belum seret sama enggak. Ya seretnya seret gitu lah. Oli sebelumnya ya, seret baut. Kalau kayak kita ngomongin baut roda gitu ya. Yang ada di mesin berapa yang tadi? Transmisi Oke, berapa tadi? Udah meler, udah pas levelnya. Ini kita kencang. Oke, ini tadi di suhu 82 kita udah cek level. Terus ternyata di 82 derajat ini sekarang jam 3, berarti sekitar 40 menitan. Oke, tadi kita udah cek levelnya ya. Tadi ditambah hampir 1 liter lagi. Jadi total flashing kita kali ini di Aveo 12 liter. Oke teman-teman, sekian bengkel kita kali ini. Tune up, flashing matic, kuras power steering, kuras coolant, sama ganti filter bensin next time. Oke, sekian bengkel kita di Aveo Sonicnya Om Bastian. Halo, thank you Om. Terima kasih.